Pohon keputusan. Pohon keputusan adalah suatu diagram yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut. Pohon tersebut disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Yang dimaksud dengan payoff merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian tidak pasti. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan jelas. Yang kedua, mengembangkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Yang ketiga, mengembangkan sebuah model, yaitu hubungan antara tujuan dan variabel yang dapat diukur. Yang keempat, mengevaluasi setiap alternatif solusi berdasarkan pada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, memilih alternatif paling baik. Yang keenam, menerapkan keputusan dan menentukan jadwal penyelesaian. Ada 3 lingkungan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang kedua, pengambilan keputusan yang berisiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Simbol-simbol diagram dalam pohon keputusan. Simbol kotak seperti ini menunjukkan simbol keputusan atau alternatif keputusan. Simbol lingkaran ini menunjukkan perkiraan hasil atau dampak kemungkinan. Garis seperti ini menunjukkan arah perkiraan atau hasil. Garis kotak menunjukkan alternatif keputusan. Lingkaran kotak menunjukkan alternatif kemungkinan. Tiap jalur dalam pohon keputusan yaitu tiap rangkaian alternatif dan keputusan akan menghasilkan suatu nilai payoff tertentu yang dituliskan di ujung tiap cabang pada pohon keputusan. Dalam mengerjakan pohon keputusan, yang pertama kita pahami adalah masalah. Jika ada masalah, tidak ada keputusan. Tetapi dengan ada masalah, maka kita akan mengambil keputusan. Untuk mengatasi masalah ini, untuk mempermudah, langkah pertama adalah menggambar pohon keputusan, yaitu yang pertama menentukan peluang, yang kedua menghitung expected monetary value, atau disingkat dengan EMP, yaitu nilai uang yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah. Contoh, Anda punya dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan adalah 20% dengan keuntungan Rp50. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan adalah 45% dengan keuntungan Rp10. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda mengambil keputusan. Maka di sini ada tabel pembantu, di sini ada proyek, kemudian di sini ada sukses, adapun gagal. Sukses itu punya peluang P. Kemudian sukses itu akan menimbulkan keuntungan atau profit. Gagal juga punya peluang. Kemudian gagal itu juga akan menunjukkan nilai profit, dalam hal ini kerugian. Jadi profit itu yang positif, keuntungan yang negatif kerugian. Di sini EMF yaitu expected monetary value. Misal di sini proyek A, peluang untuk sukses itu 0,2. Tadi di atas Anda punya dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan adalah 20%. Jadi peluang proyek A itu sukses dan memberikan keuntungan itu sebesar 50. Kemudian, dan peluang proyek B itu akan memberikan keuntungan adalah 45%, 0,45, dengan keuntungan Rp10. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda mengambil keputusan. Nah, jika di sini peluang sukses itu 0,8, jumlah peluang itu sama dengan 1, maka nilai peluang untuk gagal itu adalah 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Dan proyek B, nilai peluang sukses 0,45, maka nilai peluang gagal, saya ulangi, total
nilai peluang sama dengan 1 dalam statistika. Maka nilai peluang gagal 0,45 ini dikurangkan dari 1, sehingga 1 dikurang 0,45 sama dengan 0,55. Dan jika proyek itu gagal, maka profitnya di sini 0. Demikian juga di sini 0. Maka untuk menghitung expected monetary value itu sama dengan peluang sukses 0,2 ditambah keuntungan 50 itu sama 321. Itu sama dengan 0,2 dikali 50 ditambah 0,8 dikali 0. Itu sama dengan 10. Kemudian untuk proyek B, nilai expected monetary value itu sama dengan 0,45 dikali 10 ditambah 0,55 dikali 0. Sama dengan 4,5. Maka keputusan di sini kita memilih proyek A karena nilai expected monetary value itu sama dengan 10, lebih besar dari 4,5. Pohon keputusan untuk yang ini adalah sebagai berikut. Ini saya ulangi tadi, kotak kosong ini menunjukkan keputusan. Kemudian ini proyek A, ini proyek B. Proyek A itu jika sukses memiliki peluang 0,2. Jika gagal memiliki 321. Proyek A itu peluang sukses itu 0,2 dan peluang gagal 0,8. Dan profit untuk jika sukses 50 dan jika gagal 0. Demikian juga untuk proyek B. Peluang sukses 0,45 dengan profit 10 dan peluang gagal 0,55 dengan profit 0. Maka nilai expected monetary value itu sama dengan 0,2 dikali 50 ditambah 0,8 dikali 0 sama dengan 10, dan di sini 0,45 dikali 10 ditambah 0,55 dikali 0. Inilah pohon keputusan untuk kasus ini. Contoh kedua, misalkan Anda ditempatkan mengambil keputusan apakah membangun gudang besar atau kecil. Probabilitas sukses 0,65 dan gagal membangun gudang besar dan kecil adalah 0,35. Jika pembangunan sukses, pendapatan perusahaan memperoleh laba 18.000 untuk gudang besar dan 11.500 untuk gudang kecil. Jika pembangunan gagal, Anda tetap membayar uang konsultan sebesar 3.500 dan 2.000 untuk gudang kecil. Untuk mengerjakan ini, kita buat tabel pembantu, dalam hal ini dalam ribuan. Ada proyek gudang besar dan gudang kecil, kemudian peluang sukses dan peluang gagal. Peluang sukses di sini untuk gudang besar 0,65 yang ini. Karena nilai peluang itu sama dengan 1. Jika peluang sukses 0,65, maka peluang gagal 0,35. Demikian juga untuk gudang yang kecil. Peluang untuk sukses itu sama 0,65. Kemudian peluang gagal sama 1 dikurang 0,65 adalah 0,35. Dan profit untuk gudang besar jika sukses 18.000 rupiah dan jika gagal akan membayar uang konsultan sebesar 3.500. Kemudian untuk gudang kecil, jika sukses akan memperoleh keuntungan sebesar 11,5 ribu rupiah dan jika gagal akan membayar uang konsultan sebesar 2.000 rupiah. Untuk menghitung nilai expected monetary value untuk gudang besar, itu sama dengan 0,65 dikali 18 karena ini sebagai keuntungan. Dikurang. Mengapa dia dikurang di sini? Karena nilai peluang gagal dari 0,35 dia akan membayar uang jasa sebesar 3,5. Maka 0,35 dikali 3,5 ini dikurangkan dari hasil perkalian ini. Demikian juga untuk nilai expected monetary value gudang kecil. 0,65 dikali 11,5 dikurang 0,35 nilai peluang gagal dikali kerugian yang akan ditanggung yang harus dibayar sebesar 2. Jadi di sini dia dikurang dapat 6755. Maka keputusan kita memilih proyek gudang besar
karena nilai expected monetary value-nya itu lebih besar, yaitu 10475. Dan bagaimana bentuk pohon keputusan? Bentuk pohon keputusan adalah sebagai berikut. Di sini ada proyek gudang besar, kemudian di sini ada proyek gudang kecil, dan peluang sukses untuk proyek gudang besar dan gudang kecil sama-sama 0,65. Demikian juga peluang untuk gagal 0,35. Kemudian expected monetary value untuk A 0,65 ini dikali dengan 18 keuntungan dikurang 0,35 dikali 3,5 dapat 10475. Dengan cara yang sama, nilai expected monetary value untuk proyek gudang kecil didapat 6755. Contoh yang ketiga, Anda berminat mengasuransikan gudang barang yang bernilai 40 juta terhadap ancaman pencurian. Menurut data, di sekitar gudang, peluang terjadi pencurian 0,03 per tahun. Jika terjadi pencurian, ada 3 kemungkinan bahwa harta yang dicuri adalah 10%, 20%, dan 40% dari total nilai harta tersebut. Dengan peluang kejadian masing-masing 0,5, 0,35, dan 0,15. Berikut ini ada 3 penawaran dari perusahaan asuransi A, B, dan C. Perusahaan A, biaya premi 300.000 per tahun menjamin akan mengganti seluruh kerugian tanpa kecuali. Perusahaan B, biaya premi 200.000 per tahun menjamin akan mengganti seluruh kerugian tetapi dengan membayar biaya tambahan 100.000 per kejadian pencurian. Perusahaan C, biaya premi 150.000 per tahun namun hanya mengganti sebagian, yaitu 40% dari total kerugian Anda. Pertanyaan, perusahaan asuransi mana yang Anda pilih? Apakah perusahaan asuransi A, B, atau C? Nah, perhatikan di sini. Dari narasi ini, ya, saya ulangi di sini. Anda punya gudang yang bernilai 40 juta. Kemudian menurut informasi di sekitar gudang, peluang terjadi pencurian terhadap gudang tersebut 0,03 per tahun. Ada 3 kemungkinan. Harta yang dicuri itu gak semua, bisa jadi 10%, 20%, 40%. Dari total ini 40 juta. Dan peluang 10% harta yang hilang itu adalah 0,5. 20% harta Anda hilang itu 0,35, dan peluang 40% dari total ini adalah 0,15. Pertanyaan di sini, perusahaan asuransi mana yang Anda pilih? Untuk mempermudah ini, harus kita buat dalam tabel. Dan tujuan kita mencari expected monetary value yang paling besar. Di antara ketiga perusahaan ini yang memiliki nilai expected monetary value yang paling tinggi, itulah yang kita pilih. Untuk mempermudah, kita buat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Di sini ada 40 juta. 40 juta ini menunjukkan inilah nilai gudang yang akan diasuransikan terhadap ancaman pencurian. Kemudian premi per tahun 0 rupiah per tahun, artinya kita tidak mengasuransikan sehingga tidak ada premi. Kemudian dari perusahaan A, premi 300.000 per tahun ini. Dan dari perusahaan B, biaya premi sebesar 200.000 per tahun. Kemudian perusahaan C, biaya premi itu sebesar 150.000 per tahun. Kerugian yang ditanggung pemilik. Artinya, jika terjadi pencurian, ada 3 kemungkinan. Bahwa harta yang dicuri itu 10% hilang, 20% hilang, dan 40% hilang. Maka dibuat di sini 10%, 20%, 40% dari harta yang 40 juta. Maka jika ini yang terjadi, maka 10% dari 40 juta, 4 juta, inilah kerugian yang ditanggung oleh pemilik jika tanpa asuransi. Kemudian, jika yang terjadi yang ini, kerugian yang ditanggung pemilik tanpa asuransi, yaitu biaya premi per tahun
rupiah per tahun adalah 8 juta, yaitu 20% dari total ini. Karena tadi dikatakan peluang untuk dicuri itu tadi sebesar 0,03 per tahun. Dan jika terjadi pencurian, ada 3 kemungkinan. Harta yang dicuri itu nggak semua, tetapi cuma 10%, 20%, dan 40% dari total nilai harta tersebut. Maka, jika ini yang terjadi, dan tidak melakukan asuransi, dengan kata lain 0 rupiah per tahun premi, maka kerugian yang ditanggung pemilik adalah 16 juta. Sekarang bagaimana jika menggunakan asuransi A? Kerugian yang ditanggung pemilik 0. Mengapa ini 0? Karena tadi dikatakan perusahaan asuransi A biaya premi 300.000 per tahun menjamin akan mengganti seluruh kerugian tanpa kecuali. Kerugian Anda di situ semua adalah 4 juta. Nah, ini semua akan diganti oleh asuransi A. Sementara, jika asuransi perusahaan B Anda pilih, tadi kerugian Anda 4 juta. Tadi dikatakan di sini, perusahaan B biaya premi 200.000 per tahun menjamin akan mengganti seluruh kerugian, tetapi dengan membayar biaya tambahan 100.000 per kejadian pencurian. Maka ada tambahan di sini sebesar 100.000. Kemudian, jika yang terjadi yang 20% ini, perusahaan asuransi A akan mengganti semua yang 8 juta. Perusahaan B akan ditambahkan lagi biaya sebesar 100.000 per kejadian. Perusahaan B biaya premi 200.000 per tahun menjamin akan mengganti seluruh kerugian tetapi dengan membayar biaya tambahan. Jadi ada biaya tambahan sebesar 100.000. Kemudian jika yang 40% ini yang terjadi, kerugian yang ditanggung oleh pemilik tanpa melakukan asuransi sebesar 16 juta. Dan jika Anda memilih asuransi perusahaan A, Anda tidak ada tambahan biaya. Tetapi jika Anda memilih asuransi perusahaan B, Anda ada tambahan biaya sebesar 100.000 seperti yang tadi di sini. Maka dengan demikian, kita lihat perusahaan asuransi C. Tadi dikatakan di sini, biaya premi untuk asuransi C itu sama dengan 150.000 ini. Tetapi hanya mengganti 40% dari kerugian Anda. Kerugian Anda tadi 4 juta jika ini yang terjadi. Maka perusahaan asuransi C hanya mengganti sebesar 40% dari sini, maka 40% ditanggung asuransi, berarti yang ditanggung pemilik 0,6. Atau setara dengan 0,6 dikali 4 juta sama dengan 2,4 juta. Maka Anda rugi sebesar 2,4 juta Anda tanggung ini. Jika Anda tidak memilih asuransi C ini, atau A atau B, Anda akan menanggung 4 juta. Tetapi jika Anda memilih asuransi C, kerugian yang 4 juta itu ditanggung asuransi C 2.400.000. Jika Anda memilih perusahaan B, yang 4 juta ini akan ditanggung asuransi perusahaan B, tapi Anda tambahan biaya 100.000. Jika Anda memilih asuransi A, kerugian Anda yang 4 juta ini ditanggung perusahaan A tanpa ada biaya tambahan. Jika Anda tidak melakukan asuransi, Anda rugi 4 juta. Nah, jika yang terjadi kondisi yang 20% ini, maka perusahaan C akan menanggung hanya 40%. Anda menanggung 60%. Maka dari mana 4,8 ini, 40% ditanggung asuransi. Berarti yang ditanggung pemilik 0,6. Atau setara dengan 0,6 dikali 8 adalah 4.800.000. Jika yang terjadi kondisi C atau kondisi 40% ini, maka Anda akan menanggung 9.600.000. Dari mana ini? 40% yang ditanggung asuransi C. Anda menanggung 60% dari kerugian 16 juta. Maka Anda tetap rugi atau menanggung 9,6. Nah,
Inilah kerugian yang ditanggung pemilik. Saya ulangi, kerugian yang ditanggung pemilik jika Anda tidak melakukan asuransi. Dengan kata lain, premi Rp0 per tahun. Di antara ketiga kemungkinan ini, Anda akan rugi di sini 4 juta, di sini 8 juta, di sini 16 juta. Jika Anda memilih perusahaan asuransi A, semua kerugian Anda ini akan ditanggung tanpa ada biaya. Jika Anda memilih perusahaan B dengan premi 200.000 per tahun, kerugian Anda ini semua ditanggung, tetapi ada tambahan biaya ini 100.000. Jika Anda memilih perusahaan C, memang biaya premi lebih kecil 150.000. Jika Anda memilih asuransi C yang preminya lebih kecil 150.000, pihak asuransi hanya menanggung 1,6. Anda menanggung 2,4 dari kerugian 4 juta. Jika ini yang terjadi, dari kerugian 8 juta itu, asuransi hanya menanggung 8 juta dikurang 48, yaitu 3 juta 200 yang ditanggung asuransi. Jika ini terjadi, yang ditanggung asuransi 16 juta dikurang 9 juta 600. Inilah kerugian yang ditanggung oleh pemilik. Total premi dan kerugian per tahun. Nah, di sini jika tidak ada pencuri, kemudian ada 3 kemungkinan kehilangan akibat ada pencuri. 10% dari total nilai ini. Kemudian 20% dan 40%. Jika tidak ada pencuri dan Anda tadi memilih tidak melakukan asuransi, kerugian Anda 0. Total premi dan kerugian Anda per tahun jika ini yang terjadi itu ada sebesar 4 juta. Dari mana 4 juta ini? Dengan catatan Anda tidak ikut asuransi. Dengan kata lain, premi per tahun itu 0. Jika ini yang terjadi, maka kerugian Anda dan total premi Anda adalah 8 juta. Dengan cara yang sama, ini sebesar 16 juta. Ini tanpa asuransi. Kemudian, jika Anda memilih asuransi A, maka total premi yang Anda bayar dan kerugian per tahun. Jika tidak ada pencuri, dengan kata lain, gudang Anda itu aman. Anda tetap membayar ke pihak asuransi 300.000. Jika Anda memilih perusahaan asuransi B, kerugian Anda membayar premi 200.000. Jika Anda memilih ini, kerugian Anda sebesar 150.000. Ini tanpa ada pencurian. Jika ada pencurian dan ada 3 kemungkinan harta Anda yang hilang, 10% dari total ini, 20% dan 40%. Jika yang 10% yang terjadi, maka total premi dan kerugian Anda per tahun itu sama dengan 300.000. Ini Anda bayar. Ada tidak ada pencurian, ini Anda bayar. Inilah kerugian Anda. Demikian juga untuk asuransi perusahaan B. Anda membayar di sini sebesar 300.000 karena 200.000 sebagai premi, kemudian 100.000 yang harus dibayar setiap perkejadian. Kemudian, jika yang 20% ini terjadi, Anda tetap membayar premi sebesar 300.000 dan untuk perusahaan B, Anda 300.000 karena premi 200 per setiap kejadian tambah 100.000. Dan jika yang 40% ini terjadi, kerugian Anda atau total premi per tahun itu 300.000 untuk perusahaan asuransi A dan untuk perusahaan B juga 300.000, 200 ditambah 100. Nah, jika yang 10% ini terjadi dan Anda memilih perusahaan asuransi C, maka total premi tambah kerugian per tahun itu sama dengan total premi 150.000. Kemudian yang dibayarkan oleh, jika yang 10% ini terjadi dan Anda memilih tadinya perusahaan asuransi C, maka total premi dan kerugian Anda per tahun sebesar 2.550. Dari mana ini? Ini yang Anda tanggung. Kemudian ini premi yang Anda bayar menjadi 2.400.000 tambah 150 menjadi 2.550. Inilah kerugian Anda. Jika ini yang terjadi,
kerugian Anda itu sama dengan total yang Anda tanggung 48 ditambah 150 menjadi 4950 dengan cara yang sama. Jika ini yang terjadi, maka total premi dan kerugian per tahun 9750 yaitu 9600 tambah 150.000. Maka dengan demikian, dengan kita mengetahui total premi dan kerugian per tahun, maka kita bisa mencari nilai expected monetary value dari masing-masing asuransi. Perhatikan di sini, inilah nilai expected money value untuk masing-masing perusahaan A, B, dan C. Jadi expected monetary value ini nilai uang yang diharapkan. Tadi dikatakan probabilitas pencurian 0,03 per tahun. Dari sini dapat diketahui probabilitas tidak terjadi pencurian 1 dikurang 0,03. Maka di sini ada angka 0,03, ini menunjukkan peluang jika terjadi pencurian 0,03. Dan yang 10% ini terjadi memiliki peluang tadi sebesar 0,5. Dan yang 20% ini bisa terjadi dengan peluang 0,35, dan yang 40% ini memiliki peluang terjadi 0,15. Nah, inilah peluang jika terjadi pencurian. Dan peluang jika tidak terjadi pencurian ini 0,97, dari mana ini 1 dikurang 0,03. Dan peluang tidak terjadi pencurian pada kondisi yang 10% ini, itu di sini itu sama dengan 0,015, dari mana ini 0,03 dikali 0,5. 0,03 dikali 0,5 dapat 0,015. Inilah peluang tidak terjadi pencurian untuk kejadian yang 10%. Kemudian untuk kejadian yang 20%, 0,0105, peluang tidak terjadi pencurian. Untuk yang 20% ini, itu sama dengan 0,03 dikali 0,035 didapat 0,0105. Dengan cara yang sama, 0,03 dikali 0,15 sama dengan 0,045. Maka nilai expected monetary value di sini 216 juta, dari mana ini 0,37, ya, tidak terjadi pencurian, dikali 0, ditambah 0,015 dikali ini 4 juta, ditambah 0,0105 dikali 8 juta, ini ditambah 0,045 dikali 16 juta, dapat 216. Untuk mencari nilai expected monetary value untuk perusahaan asuransi A dengan cara yang sama, 0,97 dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini dapat 300. Cara yang sama dapat kita menghitung nilai expected monetary value masing-masing tanpa asuransi dengan perusahaan A, dengan perusahaan asuransi B dan C. Kita lihat nilai yang paling besar itu ada angka sebesar 300.000 ini. Maka kita akan membuat keputusan yang kita pilih adalah memilih asuransi A. Dari data di atas, kita bisa membuat keputusan seperti ini. Di sini ada 4 kemungkinan tanpa asuransi. Dengan asuransi A, asuransi B, asuransi C. Tanpa asuransi, nilai expected monetary value yang pertama sebesar 216.000, 13.000, 203, dan 279.000. Inilah yang kita pilih, perusahaan A. Nah,
Kemudian di sini, untuk mencari yang ini, expected monetary value untuk pertama ini, tanpa ada pencurian, tidak ada pencurian, 0,97 peluang. Dan ada pencurian untuk 10% ini 0,015 dikali 4 juta. Kemudian dengan cara yang sama, untuk ini tadi sesuai dengan data di atas 0,0105 dikali 8 juta. Kemudian 0,97 dikali 16 juta dari data di atas, maka didapat seperti ini. Jika dijumlahkan, maka dengan demikian, inilah pohon keputusan untuk data di atas.